Episode kali ini Warga Waras gue akan ngobrol sama salah satu temen gue yang gue undang untuk ngeluh dan marah-marah gara-gara dia orang Betawi yang gak diundang lenong orang tahun Jakarta. Selamat menyaksikan. Anak Betawi nggak diajak lenong. Afif Sami. Kenapa langsung lucu ya? Hidup paket lengkap tuh Betawi nggak diajak, terus nyalahin Tuhan. Terus ngeluh gitu. Rumus ya? Rumus. Itu udah rumus kronologi kayak Rumus gitu ya. kronologi. Warga Waras sebelum lanjut ngobrol-ngobrol, makasih udah join di grup Telegram kita. Yang belum join silakan join aja, linknya ada di description. Karena kalau lo join lo bisa nitip pertanyaan untuk tamu kita. Terus juga kalau mau support kita bisa disawer ya di link di description, atau juga traktir, di situ ada QR-nya seperti yang baru saja ada yang mentraktir kita. Buka Siapa itu? Ada nih Pip. Oh, ada QR di sini bisa disawer. Bisa disawer. Terima kasih untuk Anindia telah mentraktir 2 gorengan, pesannya semangat. Terima kasih. Bener. Gua hampir bunuh diri kalau nggak ada yang nyemangatin hari ini ya, depresi. Untung ada siapa tadi? Anindia. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih teman-teman yang terus mensupport teras belakang. Mohon maaf Dani belum bisa hadir karena sakit. Masih sakit dia. Sakit dia, terlalu sibuk ini dukung 02 sih. Energinya terlalu keporsir gitu. Cepat sembuh. Dukung 01 ada pembubaran panitia ya. Iya ya. Iya, lu 01 kan? Gue 01 Iya. tapi nggak dapet duit. Tapi ada pembubaran panitia kan yang ikut makan seniman. Oh iya, ada. Kan? Oh kemarin. Iya, Gue lagi kemarin. nggak bisa tuh. Giliran lu diundang nggak datang, Bener. giliran nggak diundang ngomel. Iya, gue kan itu nggak minta. Oh iya. 01. Bukan Betawi ya. Oh iya, bukan tahu ya. Tapi ya itulah, kita doakan semoga Megdani cepat sembuh dari sakitnya yang kita sakitnya nggak tahu apa, kayaknya dikerjain orang deket. Lu. Iya. Paling deket lu tuh. Iya sih. Ngapain jadi gue capek kerja sendiri ya? Salah anjing. Udah nggak ada persaingan apa-apa kan? Iya kan, malah kolaborasi. Tapi ini sebelum kita obrol soal lenong-lenongan di hari syuting ini, Apip datang sebelum syuting itu, abis syuting sama Livi sama Echa. Iya. Gimana? Industri banget. Industri banget ya. Gue emang sebentar lagi meleteknya sebentar lagi. Gue udah nunggu antrian buat industri untuk melebarkan sayap. Luar biasa. Dimulai dari ketemu Echa, ngobrol sama Echa sama Livi. Iya. Livi buat YouTube, Echa buat industri. Positifnya dah sekarang lah. Bener. Buat lenongnya siapa? Lenong Mas Astra, Oza, maksudnya Gaul. Anjing kocak banget. Jadi Warga Waras, kronologinya dulu. Kalau belum tahu nih konteks, kita kasih konteks. Gimana Beb ceritanya? Beb? Ya, seperti biasa kalau mau ulang tahun Jakarta mendekati, itu biasanya anak Betawi yang tulen mendapatkan tragedi namanya. Mendapatkan bencana. Ya, ada aja gitu hal-hal yang kelewat. Kayak ulang tahun Jakarta, ada beberapa pos-pos yang diisi bukan sama orang Jakarta, bukan sama orang Betawinya. Itu biasa terjadi tuh. Itu sebenarnya udah biasa terjadi. Itu kan premis anak-anak Betawi dari dulu yang selalu ulang-ulang. Dan setiap tahun pasti ada kayak seperti itunya, itu ada. Nah, itu gua dari mulai yang kayak mengikhlaskan kayak oh ya udah deh, sampai kesel lagi ada gitu kan. Dari yang kesel lagi. Gitu. Karena kelihatan maksud gua ketimbang orang lain yang kerja di pos kita nih, mendingan nggak ada sekalian gitu kan. Mendingan nggak usah itu, nggak ada. Maksud gua iri mah pasti iri, jangan sampai dengki lah. Cuma introspeksinya kenapa bukan anak Betawi yang ngisi, ini kebetulan pos yang harus diisi orang Betawi. Ya itu bermain lenong. Apalagi bermain lenong. Sebelum ini kan udah banyak. Karena dari dulu ini Abang None. Oh iya. Abang None itu kan panggilan gaulnya Betawi, Abang None gitu kan. Terus banyak orang yang emang si anak Betawinya juga nggak banyak yang ikut. Cuma yang menang kayak orang Cikarang, teman gua, ada orang Karawang. Orang Betawi asli menang Abang None terakhir siapa ya? Ada dia punya beneran Betawi, punya silat, bisa pantun gitu kan. Tahun berapa tuh? Zaman Pele apa ya? Zico, Maradona. Ada
masih muda Pantra gua. Baru-baruan? Baru-baruan ada. Belum lama ada. Ya, oh. ada kayak gitu. Itu Abang None. Abang None. Makanya gini, gue pengen tuh sebenarnya Betawi, anak Betawi tuh muncul dari berbagai lini, berbagai sektor, dari konvensional industri atau intelektual. Harusnya itu emang ada. Betul, anak Betawi. Harus ada. Ya, contoh apalah dari yang tertinggi dulu. Gubernur Jakarta siapa ya? Yang orang Betawi. Bisa kehitung namanya. Selain Foke ada beberapa lagi. Setelah Foke siapa ya? Setelah Foke kan langsung belum ada tuh. Nah, Pak Jokowi langsung Pak Jokowi. Abis Ahok, Anies. Betul. Anies juga bukan Betawi. Nah, itu dia kan. Gue terima kasih sama Gubernur Jakarta yang udah bangun Jakarta, Pak Jokowi, tapi orang Solo. Nggak ada kaitannya sama Betawi. Pak Ahok. Pak Ahok orang Chinese. Pak Anies orang Arab. Emang Arab sama Cina itu kan ada kaitan sama Betawi. Cuman kan Batavia. Cuman kan Pak Ahok Cina Bangka Belitung. Ada martabak Bangka di Pecenongan. Pak Anies Arabnya Arab Jogja. Masih belum Betawi tuh. Iya. Makanya PJ Heru. Namanya sih Betawi bukannya dia bentar. Aduh, coba kita cari biodata. Dia berangkatnya dari mana tuh? Masa nggak mungkin dong. Putra daerahnya. Oke, gubernur kalau dari pilkada mungkin memang nggak daftar yang Betawi. Pernah PJ loh, masa bukan orang Betawi nggak mungkin dong. Jangan-jangan PJ J-nya Jakarta. PJ Heru Budi. Kita lihat biodatanya. Orang mana? PJ. Lahir 13 Desember tahun 65. Nggak disebutin kotanya kayak bukan Jakarta, Bib. Anjir, iya ini. Iya, Bib, nggak ada, Bib. Iya. Gubernur lahir. Ada dulu ada. Tapanuli. Itu produsen murai batu terbanyak. Gue beli burung murai batu Tapanuli, Sumatera Utara loh. Kayak gitu. Masa iya PJ lo penanggung jawab gubernur nggak ngambil orang Betawi kan? Iya. Kocak ya. Terus gubernur setelah gubernur apa yang harusnya diisi orang Betawi lagi? Yang harus diisi ya industri. Oh iya. Ya industri selalu ada tapi dari zaman dulu banget kan Benyamin, Bang Ben. Iya Bang Ben. Iya Bang Ben. Setelah Bang Ben tuh era-eranya si duet maut. Ini Pak Haji Bolot Mali gitu. Terus, sisanya emang off air kayak Jantuk gitu, Lenong-lenong. Iya, Lenong-lenong. Gitu. Tapi di TV juga ada lagi setelah itu kan rahasia Omas, Mandra. Iya. Setelah itu generasinya setelah Omas Mandra siapa generasinya Pipi Betawi? Iya yang anak-anak sanggar itu, Lenong. Oh iya, Lenong-lenong Betawi ya, Sanggar Ananda. Terus yang terbaru si Inyong. Nah Inyong, makanya gue seneng Inyong Diki tapakin dulu kaki di situ. Ntar kita yang ngikut. Iya. Kayak gitu. Oh iya benar. Industri ada terus lah, industri ada mulu. Cuma ada beberapa hal kayak ulang tahun Jakarta gitu kan. Nih gue masih inget nih di Indosiar ulang tahun Jakarta, HUT Jakarta. Ada ntar gue kirimin buat insert. Iya. Itu musik Betawi zaman now. Yang tampil bintang Emon Betawi. Iya. Satu lagi Cak Blangkon. Bukan masalah sama Cak Blangkon, gue gak ada masalah. Cuman kan Cak aja kan Jawa Timur. Cak Blangkon Jawa Timur. Isi acara ulang tahun Betawi Jakarta. Kayak gitu. Maksudnya kelewat lagi kita. Iya. Iya pas zaman Suca ya? Zaman Suca. Iya padahal ada bintang. Lu satu season kan sama bintang? Duluan gua. Duluan dulu ya. Ada David lah mentornya. Masa ya nggak keajak? Bang Arif. Bang Arif Didu. Ya. Kok Cablang? Belum ada ketua FBR namanya Cak Blangkon. Forkalwi nggak ada. Cak Blangkon. Itu terus industri. Banyak. Gue pernah casting bareng Anyun. Untuk dicari peran Betawi. Masuk pantun gue. Assalamualaikum. Kelapa hijau ditusuk belati naik perahu. Lurus jalannya udah banyak jago gue mati di jurus pukulannya. Belum Pip. Mulai. Oh, sorry Bang. Minta dulu. Gitu kan. Belum di-take. Kita mah ayo nih udah Betawi, itu kan Betawi, jago silat, bisa pantun. Wah, masa bukan gua? Iya, pasti gua dong, pasti lu dong. Nah, nggak lama Anyun dateng. Anyun cadel. Iya. Ranca ekek. Masuk. Bilang, set. Wah, Anyun nih, gue bilang. Nggak ada kabar gua. Tiba-tiba Anyun nge-tweet, Alhamdulillah,
biasanya dapat peran sebagai orang Sunda, sekarang teh orang Betawi. Anjing. Maksud gue nyari titik castingnya aja kayak di mari bang, udah gue Betawi. Iya. Gue denger pas Anyun di dia. Itu alam lah yang itu buat happy gue aja. Iya. Dan itu, tiap tahun lu pasti ngadepin ada aja kelucuan ulang tahun pasti, Jakarta. Iya. Nah ini kan tadi udah 2 tuh, intelektual, industri, konvensional deh. Warga waras, ayo sebelum lanjut nonton jangan lupa dinyalain loncengnya. Ingat ya, nyalain loncengnya bukan nyalain keadaan. Nah, ini ondel-ondel. Ya. Dia kan, gue nganggap ondel-ondel tuh mengalami degradasi budaya lah, dari yang budaya tapi sekarang ada ngamen. Iya. Pernah dimintain pak gue pak, kan cocok gitu kan. Wis, gue tes mentalnya, Betawi mana lu? Dia bilang enjih mas. bukan Betawi, ondel-ondel bang. Ada kok dibilang enggak. Ya udah. Makanya sampai ke level itu aja ternyata bukan orang Betawi. Iya, itu. Jadi sebenarnya introspeksi juga buat kita gimana caranya anak Betawi ngejagain budaya, gimana caranya kita muncul ke permukaan, itu saran juga. Udah bukan zamannya lagi ketika ada hiburan orang Betawi jaga parkiran. Udah zamannya lagi ketika ada hiburan, jangan sampai orang-orang terhibur gara-gara kita cuma nonton hiburan. Anak Betawi yang maju. Anjir. Caranya gimana? Gue juga nggak tahu. Udah deh, engagement viral FYP gitu. Caranya gimana kita cari bareng-bareng? Kita diskusikan di Bamus Betawi, ajak anak muda kita rangkul. Balik lagi ke Lenong. Anjing lucu banget bangsat. Balik lagi ke Lenong. Iya. Gua masih ini nih. Ngebadanin banget tuh. Iya. Selamat ulang tahun lah buat Kota Jakarta. Ya, yang ke berapa? Bangsat. Anjing. Saking gue lagi di Bandung kemarin. Gue ke Bandung dah. Daripada nonton Lenong bukan Betawi. Ulang tahun Jakarta. Aduh. Berapa tuh? 497. Oh iya. 497. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Yang ke 497. Terima kasih sudah menjadi kota yang mengubah hidup banyak orang, terutama orang Betawi. Ya sekarang tinggalnya di Cilebut. Di Sepatan. Tambun. Itu jauh dah. Aduh. Karena nggak bisa dilepasin ya, warga waras nggak bisa dilepasin dari cerita itu Pip ya, cerita klasiknya bahwa orang Betawi itu semakin kegusur ya. Itu kan dari awal tuh. Emang kita kadang terlalu nyaman di zona nyaman. Iya. Dan dunia kan berubah terus. Gimana cara cari duitnya sekarang? Iya. Penghasilannya dari mana? Iya. Nah, kita yang terlalu nyaman stuck di situ lama-kelamaan kebutuhan makin meningkat, inflasi. Ya gimana caranya? Jual deh yang ini. Iya. Jual yang ini. Ya tinggal lama-lama Lampung. Kok gue pindah di Lampung? Itu. Tapi lu masih termasuk, keluarga lu masih termasuk Betawi yang belum tergusur, masih di Petamburan. Belum. Masih keren. Iya, karena selain batu kan. Dulu sempat ada yang mau nawarin itu mau jadi apa ya, konstruksinya apa ya? Kayak entah mall gitu atau jalan, nggak ada tol, mall kayaknya gitu. Cuma enggak, kita udah terlalu kompak di situ, kita udah terlalu nyaman. Kan Petamburan ini bukan Indonesia. Enggak, maksud gue Petamburan kompak gitu, agak susah buat lebih solid. Gue mau komen takut lagi. Iya sih, tapi itu wilayah Petamburan termasuk wilayah yang masih Betawi banget dan masih di tengah kota ya. Iya, dan sebenarnya kita kalau dibilang welcome banget. Welcome-nya tuh sama pendatangan banyak. Di Tanah Abang tuh kayaknya ada deh 50% tuh Sumatera Barat, Padang, orang Padang jualan di situ, orang Minang. Orang Minang, Madura buka warung gitu, kita welcome itu. Iyalah, Tanah Abang tuh menurut gua itu salah satu titik akulturasi budaya paling tinggi di Indonesia kali ya. Iya, kalau semuanya kan ke situ. Betul, kalau dibilang Indonesia ibu kotanya Jakarta, walaupun mau pindah nanti Indonesia ibu kotanya Jakarta ibu kotanya Tanah Abang gua bilang. Itu benar. Dan itu deket banget dari rumah lu ya? Deket banget gua, tantang teng-teng gua di sono. Anjay.
Ini timnya almarhum Haji Lulung. Bocorin. Iya, karena jarangnya sih. Lu, Iya. nah ini mungkin yang sambil kita tarik lagi ke belakang sebelum kita bahas lebih lanjut soal Lenong. Sedikit, lu berarti adalah Betawi yang Betawi tulen banget di tengah kota. Iya kan? Iya. Gila kan? Enggak, gue sebenarnya enggak. Bokap gue Jawa. Bener. Oh. Sama, iya. David juga bokapnya Jawa. Bokapnya Jawa, David. Makanya itu kelacak kita nggak kepilih. bukan. Iya. Enggak. Gue nyokap asli Tanah Abang. Asli Petamburan Tanah Bokap Abang. Jawa. Tapi gue dari kecil, gue tuh udah kayak Sanggar dulu masih banyak. Nah, Gue ngeliat orang main pantun, main palang pintu, main silat. Di situ gue lihat di Sanggar itu. budaya-budaya di situ, di Tanah Abang, di Gang Kubur banyak, ada namanya Esi Kumbang, kumpulan anak-anak silat Tanah Abang di situ. Gue main kerobelong, emang nyerap banget di gua Betawinya gitu. Buat yang kayak gue buta gitu. Maksudnya gue taunya cuma dari TV lah Pip ya. Tapi kalau di lingkungan rumah, yang lu bilang tadi kayak ada yang silatnya jalan, itu tuh mereka sehari-hari. Kayak tiba-tiba ada orang jalan ngepantun aja gitu. Enggak. Main gamepad bikin pusing. Padahal jalan sendiri bang, ngomong sama siapa bang? Iya. Gimana sih? Nah, sebenarnya itu ya tradisi aja, gitu kan. Mereka tetap punya pekerjaan utama, cuma yang bergantung buat disilat doang mah ada kayak ada juga. Dia ngajar ke daerah sini, dapat kolektifan gitu dari hadiah dari murid-muridnya gitu ada. Karena masih ada kok di Jakarta tuh yang dia nge-order palang pintu tiap minggu main palang pintu lagi, main palang pintu lagi. Palang pintunya. Itu masih ada. Dan palang pintu memang cuma pas nikahan doang dari dulu teh. Sebenarnya selain nikahan itu kayak ada misalkan peresmian gedung, peresmian seremonial lah ya, pasti palang pintu tuh. Ya, itunya itu mesti kental alhamdulillah. Silat juga ya, kalau silat ya kayak misalnya kayak taekwondo lah ya, latihan seminggu berapa kali ya tiap sore gitu ya. Apalagi yang budaya Betawi banget ya, silat, palang pintu, lenong. Nah, lenong di kota udah jarang. Dulu zaman dulu gimana? Dulu kan tiap 17 Agustan ada. Tetap setahun sekali ya? Iya, tapi juga kalau lenong tuh kayak di Depok, Tangerang, yang Betawi-Betawi pinggirnya tuh masih sering tuh. Affair of Air itu masih sering tuh. Nikahan, lenong, sunatan, lenong, kayak gitu masih ada. Terus selain lenong apalagi ya Pip ya? Yang kebudayaan yang tari. Yang dari zaman kecil lu sering ketemu gitu, yang sekarang udah mulai jarang. Yang cuma ada kalau ada di seremoni doang gitu, yang lu sebenarnya dulu, gue kecilnya nih, ini Betawi banget nih, misalnya apa ya? Parkir. bukan. Itu berasa dulu ya, banyak sekarang berkurang ya tadi ya, Sanggar ya. Ya, Sanggar. Pelatih, terus padepokan silat tuh, udah jarang banget. Itu sebenarnya masih ada, tapi nggak sekental dulu. Cuma sekarang orang-orang ngakalinnya adalah yang murid-muridnya ini kenal sama murid-murid ini bikin dia gitu. Kayak lu ngegeng sama Mick Denny, gue ngegeng sama David. Kayak gitu. Bikin padepokan sendiri. Bikin palang pintu itu masih belum hilang tuh, alhamdulillah. Nah, terus masa kecil lu habiskan lah di Petamburan ini. Iya bisa dibilang gitu. Iya, jarang keluar gua. Buat yang mungkin juga warga Baras ada yang belum tahu, Pit. Betawi itu kan ada yang bilang beda ya, Betawi di Tanah Abang, Betawi di Tangerang. Lu berasa nggak bedanya? Pertama dari logat yang ketahuan. Pasti beda tuh. Iya, kalau Tanah Abang lebih slang banget, lebih nongkrong. Gimana? Apa? Gue kan kalau ketemu gimana nih gitu. Iya. Kekemanggisan dikit, Kemanduran masih yang pakai gimana? Apa? Kayak gitu-gitu, masih ada kayak gitu. Bahkan Cikini masih tengah tuh, masih slang, masih sama-sama Tanah Abang. Abang-abangan gue waktu ketemu di dalam, terus kan gue masih temenan lah ya, gitu tuh kelihatan Cikini gitu, kayak gitu, gimana gitu, itu masih Tanah Abang. Lu ke Depok dikit tuh udah mulai yang panjang-panjang gitulah, ngapa gitu kan? Udah mulai ngayunnya, sama kayak Bekasi atau beda lagi Bekasi? Bekasi ada Betawinya juga tuh. Iya, Betawi gimana? Beda dia yang kayak ada bagian-bagiannya gitulah, apa namanya? Pokoknya ada di istilah-istilah yang nggak ada di kamus di KBBI. Itu lebih banyak ada tuh di Bekasi tuh. Bintaro kan ada Betawinya, cuma dia kayak tempat orang suksesnya Jakarta deh, Bintaro deh gitu. Tempat suksesnya orang Betawi. Ya bisa jadi gitu. Mereka lari ke Bintaroan. Celeduk juga masih banyak. Mana lagi ya? Priok iya. Utara, Betawi Jakarta Utara. Iya, Jakarta Utara ada yang khas sono.
Di Priuk, Cilincing, nah, terus di mana lagi ya? Cenongan. Cenongan, itu, terus Penjaringan gitu-gitu ya? Penjaringan itu ini, Betawi yang ada Cinanya. Lebih kentalnya di situ tuh. Yang Betawi, ada komunitas Betawi Kristen tuh ada di situ tuh. Ada. Oh, Bekasi ada juga yang Betawi Kristen, Betawi Katolik, Kampung Sawah. Iya, Kampung Sawah, yang ada nyanyi-nyanyi itu. Iya, yang si Yuda bersama bikin materi kan? Iya, yang sama gua. Lapes, Amin 2 baru tahu lah sama. Karena gue taunya temen gue ada yang gereja di situ, teman SMA gue, kakak kelas gue di SMA, dia sekarang tinggal di situ. Dia bilang, oh ini gereja Kampung Sawah ini kan gereja Katolik, itu kental budaya Betawinya. Terus gue sempat googling kok kenapa? Oh jadi ceritanya dulu tuh itu salah satu kekayaan budaya ya. Kan buat orang yang nggak tahu. Kayak kocak masa Betawi Kristen, ya kan? Tapi ternyata ada loh. Segitu maksudnya segitu kayaknya gitu budaya Betawi sebenarnya. Iya, Pasar Baru juga. Pasar Baru. Ada. Terus akhirnya, nah lu mulai peduli sama teman-teman. Enggak, gue jadinya kalau peduli udah jadi kayak budayawan. Ya nggak apa-apa kali gue DPRD nanti. Oh iya, amin. Enggak, maksud gue kan lu, Yuda Brajamusti. Ini warga waras kalau belum tahu ya. Jadi ada berempat, mereka nih komika Batak. Ada Yuda Brajamusti, ada Diki. Betawi, sorry. Sampai jemput aja salah gua. Ada Apip, ada Yuda Brajamusti, Diki Divi sama David Nurbianto. Mereka punya podcast namanya Podcast Senggol Bacot. Nah, itu udah lama nggak aktif. Ya. Karena Diki padet. Ya. Karena Diki industri, David politik, Afif bola, Yuda Brajamusti. Namanya doang. Lagi sibuk nulis ya. Iya, sibuk nulis. Nah, lu berempat kan bikin podcast itu kan salah satunya menurut gue ya, selain memang karena lu ya komik-komik terus Betawi, tapi kan ada unsur anjir lu kayak peduli budaya gitu, Pip. Iya gak sih? Pengennya. Iya kan? Iya. Nah, lu mulai peduli sama anjir kayak ini gak bener nih Betawi kok gini gitu. Itu mulai lu stand up atau sebelumnya udah ada rasa itu? Gak, gue stand up udah tuh bahas Tanah Abang. David bahas Betawi kenapa selalu di bawah kayak gitu. Kalau Diki emang ya Betawi yang lenong. Brajamusti. Gue ngikutin doang loh. Nah itu maksud gue. Tadinya gue nggak ada niat kayak emang persona aja kan, kayak ini persona gue kencengin Betawi. Tapi lama-kelamaan kayak gue ngelihat teman gue, kok lu di sini sih lu punya potensi. Ya, misalkan gue bukan kayak ngerendahin Betawi kayak, ya lu markir harusnya lu nggak bisa buat nggak markir, bisa lu harus kerja. Gue tuh mulai kayak misalkan di Jakarta ada gedung yang punya Cina, misalkan karyawannya Batak, Sunda, Jawa, Betawinya di mana? Di parkir kayak, lu klasmen bawah, gue nggak mau di situ sebenarnya. Gue nggak mau karena gue yakin orang Betawi banyak yang pinter-pinter, banyak yang rajin-rajin dan harusnya kita nggak di situ. Nah itu mulai kapan lu mulai peduli itu? Mulai itu berapa ya? Kayak 2018 deh. Cuma nggak sepokal sekarang. Iya. Itu 2018 gue juga belum main TikTok sih itu ya. Belum 2018 belum masuk TikTok belum masuk TikTok. Belum, dan lagian juga kan ya tadi gue bilang awal-awal lu semua berempat ini kan sebenarnya bukan datang untuk bersuara tentang Betawi kan. Oh, pas datang langsung begitu. Oh, pas jadi muncul kita pertama. Iya, senggol bacot nih. Iya, senggol bacotnya iya, tapi maksudnya lu masing-masing. Muncul itu kan nggak langsung dengan suara bahwa orang Betawi itu harusnya nggak gitu gitu kan. Itu kan muncul masing-masing. Pertama kan kita pengen nampakin diri kita dulu gitu kan. Tapi setelah ternyata kita bisa menginfluence orang-orang, baru wah kayaknya enak nih menjadi berkat buat semua orang gitu yang tertulis dalam Alkitab kan. Menjadi berkat untuk semua orang. Jadi Betawi Kristen gitu. Iya, karena akhir-akhir ini asli gue ngerasanya kayak Yuda, lu tiap beberapa kali misalnya lihat waktu itu gue nonton show-nya Yuda yang mesti ngapain nih, terus nonton lu beberapa kali stand up gitu. Ya materi-materinya kental banget, Pip. Kayak nggak terimanya gitu. Iya kan? Kayak ngeluhnya, kayak anjir nih anak-anak gila jadi keren banget. Sekarang jadi budayawan banget, Pip. Budayawan muda. Apalagi David, momennya waktu itu yang dia bikin show di Setu Babakan, hujan. Iya. Itu kan sesuai konsep. Tapi itu rupa-rupa Jakarta kan? Jakarta. Itu kan momen banget. Itu momen salah satu momen kayaknya. Atau momen pertama
David nunjukin kayak nih gue peduli budaya Betawi gitu loh. Iya, kan? Ndangnya di situ ya. Iya. Baru dia mulai ganti-ganti nama budayawan. Iya, dan tempatnya pun jadi sah buat dia bilang gue ini peduli Betawi di situ. Benar, gitu. Tempatnya. Iya. Lalu mulai vokal-vokal banget tuh ya gara-gara 2018 itu. Sejak 2018 dan gue berpikir gue bukan menganggap gue public figure atau influencer ya. Cuma gue kayak ternyata bisa menginfluence gitu ya, kayak gue bahas bola aja orang ketemu gue, bang gimana bang Barcelona atau apa gitu. Ternyata gue bahas Betawi, gimana nih Lenong, ada kayak gitu-gitunya. Jadi gue senang aja bikin semangat teman-teman yang lain karena lebih menggali potensi anak-anak Betawi yang lain. Kalau menurut lo anak muda sekarang yang ya maaf ya, maksudnya bukan merendahkan sekali lagi ya warga Wadas, tapi yang tadi orang-orang Betawi yang sekarang ngurusin parkir atau di gedung perkantor dia jualan kopinya. Gitu. Menurut lu mereka harusnya jadi apa? Nah, ini sebenarnya ada beberapa sampel. Kalau di DPRD itu banyak yang Jakarta, dapil-dapil Jakarta. Itu banyak tuh muncul orang Betawi kayak gitu. Bagus. Itu bagus tuh. Tapi emang beberapa yang kalau gue ajak ngobrol, cara berpikirnya mentalnya sih lebih ke mental yang nggak apa-apa lah gue yang kayak gini hidup buat sekarang dan hari besok gitu. Bukan kita yang mau ngatur keadaan sekitar. Kita diatur nggak apa-apa, masih ada mental kayak gitunya tuh. Harusnya ya nunjukin ya kalau emang dia tuh emang nunjukin dan harus sesuai ada kemampuan ya. Betul. Jangan cuma asal kenceng doang, nggak ada isinya, malu juga kan. Kalau lu nonton Keluarga Cemara, ya Rano Karno tuh panutan harusnya buat Keluarga Cemara. Karno. Bukannya Sidul. Sidul Keluarga Cemara. Lu aja lupa sinetron Betawi. Sidul anak sekolahan. Iya. Itu kan kegambar banget. Yang Sidul gimana, yang lain kayak gimana, yang ini kayak gimana, ada pendatang kayak gimana, itu kegambar banget. Pilih aja lu mau yang mana gitu. Lu mau lihat yang Bang Rano sekarang nih silakan gitu. Itu kebuka banget sebenarnya kalau Anjir, tapi sakti banget ya itu ya Sidul ya. Iya, sampai mesti diputar sekarang masih ada lu. Dan masih maksudnya konteksnya tuh masih relate. Iya, berapa puluh tahun kemudian tuh gila loh. Nah, itu. Ada masterpiece Betawi. Anak orang Betawi yang bapaknya punya angkot, bukan juragan ya, punya cuma satu. Kalau juragan kan banyak angkotnya ya. Oplet satu, terus rumahnya masih Betawi banget. Yang abis-abisan untuk nih anak sulung, tapi pas udah sampai kerjaan, si anak sulungnya juga kayak ragu-ragu gitu kan. Betul. Anjir itu Betawi banget ya. Iya, itu. Maksud gua keputusan tetap ada di diri masing-masing. Ya lu mau pilih yang mana? Lu sedih gak ketika lu ngelahirin anak terus kondisi lu kayak misalkan ya maaf lagi kurang, lagi apa gitu. Gue sih sebenarnya nggak mau kayak gitu. Iya. Lu kuliah sih, Bib? Kuliah gua. Lulus ya? Komunikasi lulus. Gua ini kan ilmu komunikasi. Oh iya. Ilmu komunikasi anak Betawi. Forkabi dong. Beneran ada. Komunikasi gua. Gimana sih lu? Ya, gue mah kuliah yang pengen dapat manfaatnya dapat, tapi bisa izin juga ada di belakang Kompas. Widuri namanya. Oh. Jadi kalau ditanya kuliah di mana di UI, Duri gitu. Duri enggak kuasain. Widuri. Tapi beres. Alhamdulillah itu. Kalau lu enggak ada stand up lu jadi apa? Kantoran. Gue belum tahu tuh, mas gue apakah jangan-jangan kalau gue nggak ada stand up gue bisa lebih dari sekarang apa enggak? Belum ditebak, tapi yang jelas kantoran ya. Kantoran. Gue sempet ke ini kan kerja di pengiriman barang. Oh iya, ekspedisi. Ekspedisi. Gue pernah di ekspedisi. Ada workshopnya dulu 3 hari. Dijelasin tentang ini cara ngirimnya gini. Nanti kamu di ruangan ber-AC bla 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 bla. Itu kan gue lulus SMA tuh. Bla bla bla. Enak nih kerja di ruangan ber-AC. Pas eksekusi bagian angkat barang. Kena AC cuma pas lagi naruh di dalam. Keluarnya enggak kena AC lagi ya. Aduh. Itu gue kerja itu namanya momen lebaran lah sebelum beberapa minggu sebelum lebaran lagi padat-padatnya dan gajinya itu per hari 4 hari doang dok. Hari ketiga kadas gue, sumpah nggak cocok gue kerja gituan gue, kadas. Dan itu belum kuliah, masih belum masih lulus kuliah, masih lulus SMA. Iya. Terus lu mulai kuliah pas sudah stand up ya kalau nggak salah? Iya kan? Iya, gue bayar kuliah tuh emang sendiri. Dari stand up. Kayak gitu. Oke. Bertarung lah gue kayak nggak bisa gue nih SMA doang nih mas. Gue ya kalau nggak kepake juga nggak apa-apa ijazah, tapi minimal gue dapat nyerap pemikiran-pemikiran S1 gitulah. Dan sayang lu harusnya ngambil sekolah Lenong, Pip. Seenggaknya kan lu dapet job. Iya benar. Lu kali dipilih yang
kalaupun orang Betawi harus yang pernah ikut lenong Pip yang kemarin tuh. Ya gue ikut lenong dulu kan, belum ada video, iya. belum ada apa. Nggak ada buktinya, nggak percaya kali Iwonya. Kesalahan kita tuh ngekonten, kenapa nggak dipanggil, kita konten nggak pakai cing manggilnya. Cing! Aman cing! Udah cing! Gitu. Anjir. Ya tapi itu, nah sekarang kita menuju ke situ nih, warga waras. Ulang tahun Jakarta tahun ini itu seenggaknya ada, kalau setahu gue ada 3 acara gede. Ya. Sebenarnya 2, yang satu gede karena lu. Kan bantu nge-up berarti kan. Yang pasti ada PRJ. Ya. Terus Monas yang kemarin. Di Monas mah ada apa? Gue lihat susunan pengisi acaranya tuh. Iya. Ada ini keluarga Sidul. Oh iya. Ada muncul. Ada nih Mama keluarga Tona, Sidul. Nah, PRJ. Ya. Lu PRJ pernah stand up di PRJ? Pernah. Aman berarti. Aman. Terus PRJ tapi tiap tahun menurut lu nih PRJ, lu ngalamin PRJ masih di Monas berarti kan? Enggak. Dulu di Monas kan? Tahun berapa, Cok? Sebelum 2010 bawah kali. Iya. Wah, gue tuh taunya dari gue lagi makan di warteg kemarin. Dikasih tahu ada. Itu ulang tahun Jakarta kali. Ulang tahun Jakarta. Tapi PRJ di situ, Jakarta Fair apa PRJ ya? Terus dipindah ke Kemayoran. Itu J-Expo mah. Katanya udah yang baru, Pi. Nah, kemarin tuh gue lagi makan di warteg, ada abang-abang ojek lah gitu, masa opang gitu. Bilang, terbang ke Monas ya tuh rame. Oh iya nih, sebenarnya kayak gini enakan sebelum PRJ pindah ke Kemayoran. Dulu kan di Monas. Iya. Berapa ya? Lu gimana sih? Belum gua, enggak ngerasain situ. Enggak ngerasain? Lu ngerasain udah di Kemayoran? Iya, paling ulang tahun Jakarta aja. Dulu rutin selalu ada acara di situ. Pasti ada. Nah, terus PRJ nih, acara pasti kan selalu pas ulang tahun Jakarta ya, PRJ ya? Nggak mesti. Oh, nggak mesti? Kan itu kan pekan raya Jakarta. Jadi entah di akhir pekan atau apa. Enggak, tapi maksudnya bukannya itu pasti selalu mepetin di ulang tahun Jakarta? Enggak juga ya, berarti enggak deh. Kayaknya iya. Iya. Oh iya. Aduh, hapunten atur nuhun. Enggak ada dae lodan. Orang Sunda gua. Jadi orang Sunda aja. Bangsat. Di PRJ tahun ini siapa ya headlinernya? Apaan? Orang Betawi. Ada kayak pengisi acara musik. Musik. Tahun lalu gua taunya. Siapa? Denny Caknan. Masih ada cak-caknya juga, Cak Blangkon. Denny Caknan. Iya. Harus ada caknya nama lu. Iya. Apip Cakpi. Iya, yang Caca kepake Pip di ulang tahun Jakarta, Pip. Ganti ya, gue Cak Apip ya. Iya, Cak Apip. Jual sate Madura. Iya, anjir. Nah itu, sebenarnya ada Yon. Ren, bukan di panggung di stage yang utama, itu ada band Persija kayak gitu, band Jakarta, ada. Gitu Gundal Gandul itu ngisi di panggung komunitasnya ada ya. Di panggung itunya ada gitu. Cuma panggung besarnya ya yang lagi mantep lah. Bentar, gue jadi ini. Musisi Betawi asli selain Kojek siapa ya? Avenged orang Cawang tuh, Avenged Sevenfold. Cawang atas, cawang bawah apa cawang bawah? Cawangnya. Siapa ya? Musisi Betawi. Musisi nggak ada. Aktor Iko Uwais Betawi. Iya, Iko Uwais Betawi. Musisi ya? Iya, musisi siapa ya? Selain Kojek ya? Siapa ya? Ya Bang Ben, Gojek. Ya paling itu grup-grup lagu-lagu Persija, Gundal Gandul. Iya, tapi maksudnya yang kancahnya ini ya? Nasional gitu, yang ini banget. Iya, siapa ya? Gokil. Iya, nggak ada ya? Iya, nggak ada. Kenapa ya? Kok bisa nggak ada ya, Pip ya? Kita emang jarang nyanyi, lebih banyak ngeluh. Anjing. Iya lagi. Oke, siapa warga waras? Warga waras. Kayaknya Betawi ya. Soalnya kalau dilihat ya, budaya Betawi itu budaya panggung. Iya. Lenong banyak. Anjidor musik malahan. Terus ya budaya panggung lah gitu. Kenapa nggak banyak ya musisi Betawi ya? Iya, lu menarik ya. Iya. Setelah Bang Ben, Kojek. Di antara Bang Ben sama Kojek nggak ada juga ya? Belum ada. Jiung. Jiung ya band itu aja. Jiung ya, Jiung. Iya, kayak tim lo.
Tapi sebenarnya maksud gua nggak harus berbahasa Betawi sebenarnya, tapi bahwa ada Dia orang Betawi jadi penyanyi. Jadi penyanyi gitu. Siapa ya? Banyakan Ambon sih ya penyanyi-penyanyi. Suaranya enak-enak. Bandung juga banyak. Banyak kayak musik. Surabaya. Siapa ya? Tanda gue dah bikin band Betawi. Iya, lu bikin band. Iya. Lu bisa main gitar, main apa? Iya. Ayo, anak-anak Betawi yang komposer lah yang bisa. Iya, maksud gue justru menurut gue nggak harus liriknya lagu Betawi, justru ya udah cuman lu sebagai orang Betawi nih gitu. Iya benar. Iya kan? Belum ada tuh. Karena seninya seni panggung. Bener. Harusnya kan inline tuh. Iya. Stand up juga sebenarnya salah satu bangga Betawi melahirkan lu berempat terus ada siapa lagi? Banyak ya sebenarnya Betawian ya? Banyak. Bintang Emon tuh udah Betawinya. Bintang Emon, terus si Anyun. Obi Mesak ya? Itu Obi Mesak main film jadi Jali namanya. Obi. Itu Obi Mesak kalau nggak tahu deh fotonya ada. Jali Sueb jadi Sueb. Aduh anjir. Kenapa sekocak itu ya Bib ya? Kok bisa selain kita ngelewat itu ya? Iya loh. Kenapa ya? Nggak tahu deh kalau gitu. Mungkin lagi briefing kayak kita mau bikin film ada orang Betawi. Coba sebut nama oh ada nggak komika Betawi? Pas lagi sebut barang petir gede. Kayak nggak kedengeran, udah lewat. Udah pakai yang lain. Iya, jadi banyak banget tokoh-tokoh Betawi. Kayak gua kan orang Jogja. Di beberapa film atau beberapa sinetron atau FTV, terutama FTV sering dulu tuh kan sering di Jogja, FTV kalau nggak di Bali. Gue tuh selalu gede Pip, lihat kalau ada aktor yang medoknya nggak pas. Sama, beda. Anjing lu gak bisa nyari orang Jawa bisa acting apa gitu loh. Wah itu gue ngalamin langsung. Pas apa? Tapi bukan Betawi ya, pas jadi Jawa. Gue suruh jadi Jawa. Menurut gue itu juga, ya gue ngulik Jawa. Tapi gue pernah main series yang adalah gue jadi orang Jawa di situ. Gue ngulik tuh jadi Jawa dan bisa gue store, ya bener kayak gini. Nah di samping gue ada nih selebgram nih. Followernya banyak. Ketika mau tag, dia nanya gue, Bang ini gimana cara ngomong Jawa, bener gak? Gitu, lagi mau tag. Itu yang bikin kita mungkin lu sebel jadi orang Jawa, udah Jawa kepanjangan. Aku juga kalau ada Betawi FTV yang, tolong ambilin ini aye. Lu orang mana nih? Lah, pan udah makannya. Iya, juga. Masih enak ya kita ya? Maksud gue kayak, benci gue maksudnya bukan benci ya, kalau benci dia udah terlalu kasar, tapi ya nggak usah maksa. Kalaupun emang lu nggak bisa, jangan pilih dia, atau ya nggak usah jadi sok-sokan orang Jawa gitu maksud gue. Ya nggak sih? Kebayang juga kayak kalau kayak tadi kayak misal orang Betawi yang meranin Obi Mesak gitu sih, pasti kebayang gedeknya lu ya. Kontras ya? Iya, kayak pasti kan gedeg banget, kayak kenapa sih nggak ada orang Betawi ya Mbak? Nggak, itu kalau selintingan kayak Obi jadi peran Anyun, jadi peran Betawi, mas gua itu mungkin kebutuhan dari skenario biar kontras. Lenong sih gue sebenarnya kalau buat kepanitianya langsung bisa ngomong kenapa gitu kan. Di deskripsinya nih ya, Lenong Betawi gitu kan, HUT Jakarta diisi oleh. Tahun depan kira-kira main Lenong nggak? Gue nggak masalah main Lenong apa enggak, kayak dilibatkan pun ayo gitu. Maksud gue nggak tampil di panggung tapi gue jadi apa gitu, ayo gitu. Tapi di lingkungan rumah kemarin lu pas nonton Jakarta bikin apa? Kan gue ke Bandung. Ke Bandung ya. Ke Bandung, ke Gedung Sate, kayak apakah ini jangan-jangan kota gua? Iya.